Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar dan kekurangan harta, diri serta buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah, dan malam ini kita baru saja memasuki bulan Rajab. Jadi kita sudah berada di tanggal 1 Rajab. Mari kita membaca doa kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Itu adalah doa yang kita baca ketika melihat hilal atau wujudul hilal, ya. Berarti kan 2 bulan lagi, ya, kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Sekali lagi, mari sama-sama kita meniru para sahabat-sahabat Rasulullah. Kata sebagian ulama salaf bahwa 6 bulan menjelang Ramadan ada doa yang ditambahkan dalam doa-doa kita agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi masukkan doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan di doa-doa kita. Karena ini sudah 2 bulan lagi,
bukan 6 bulan lagi, 2 bulan lagi. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita masih akan membahas surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ini masih berbicara tentang musibah yang sama-sama kita mengalaminya. Sama-sama basah, Ustaz. Sama-sama memberasin rumah. Ya kan sama-sama apa ya? Sama-sama memberasin rumah kan itu ya. Berarti kan sama-sama kita mendapatkan musibah. Sebagaimana yang sering dibahas, bahwa di dalam Al-Quran itu kan kita menemukan beberapa istilah. Ada namanya azab, ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya fitnah. Ya, ini perlu didudukkan. Ya. Menurut ulama, sebelum Taurat diturunkan, azab itu bersifat melenyapkan. Kalau melenyapkan tuh surang saya tidak tinggal. Itu bahasanya melenyapkan, karena Allah dari awal sudah membagi. Contoh, yang ikut dengan Nabi Nuh naik ke kapal, turang elok sudah itu. Yang tinggal turang jahit sudah itu, kurang ingkar. Berarti bagi Allah kan tinggal melenyapkan yang ingkar ini saja. Makanya azab bersifat melenyapkan, karena tidak ada yang di antara mereka kok tidak ada yang elok lah. Tidak ada yang beriman, karena yang beriman sudah ikut dengan Nabi Nuh di kapal. Makanya azab bersifat melenyapkan. Yo habis habis-habisnya Pak, seorang saja tidak tinggal, kecuali yang ikut dengan Nabi Nuh. Itu azab yang bersifat melenyapkan. Kita ambil contoh di zaman Nabi Lut. Ada orang yang ikut dengan Nabi Lut, Pak. Perintah dari Allah ketika ikut dengan Nabi Lut tidak boleh menghadap lagi ke belakang, jalan terus. Nah, itu kan membedakan tuh. Ada yang ikut dengan Nabi Lut, ada yang tinggal. Nan tinggal kok Pak, aku nan nyuinyu saja Pak. Dan perangai-perangai Sodom saja, ya kan? Kini lah bangkit loh penyakit-penyakit. Nah, ini yang perilaku yang menyimpang. Jadi sudah terpisah dia Pak. Yang ikut dengan Nabi Lut adalah orang-orang baik atau beriman kepada Allah. Yang tinggal orang yang ingkar. Jadi azab memang bersifat melenyapkan. Seorang ngalah jo, dak ado nan tinggal. Habis semua Pak, karena udah dibagi Allah. Sudah terbagi dia. Itu namanya azab yang bersifat melenyapkan, karena memang dari awal sudah dibagi Allah. Yang ikut Nabi Lut pergi, aku selamat. Anan tinggal kok tinggal tabih saja. Bis. Itu sebelum Taurat diturunkan. Setelah Taurat diturunkan, tidak ada lagi azab yang bersifat melenyapkan, kata ulama. Ada lagi Pak. Jadi kalau ada kemudian bencana yang turun, mereka yang terkena itu tidak lagi terpisah sebagaimana Nabi Nuh dan yang ingkar, Nabi Lut dan ingkar Pak. Dia satu kelompok saja. Ya. Maka tidak disebut lagi dengan azab yang melenyapkan dia. Sehingga nanti ketika orang ini kena, dia lebih tepat disebut musibah, bukan azab. Tapi musibah ini terpecah jadi dua. Karena dia kan sudah satu kesatuan nih. Orang yang kafir, orang yang ingkar, itulah yang disebut azab. Tapi orang beriman yang kena bencana tadi, itu disebut ujian. Nah, di situ bedanya, Pak. Kalau tadi kan memang dari awal itulah azab, Pak. Tapi kalau sekarang tidak, kata ulama, musibah. Karena yang kena itu ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang yang taat, ada orang yang ingkar.
namanya musibah. Nah, sampai di bawah baru terpecah dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini pendapat ulama. Jadi yang ingkar azab dia, hukuman dia. Yang beriman, yang taat, maka disebut dengan ujian. Jadi tidak bisa awak langsung memvonis Pak, sakampung tu lah kena azab sudah. Tunggu dulu. Tidak bisa. Karena boleh jadi sakampung tu Pak, ada yang masih mendirikan sholat gitu ya. Ada yang masih beristighfar. Maka tidak bisa kemudian kita menyimpulkan tu kampung tua tu kena azab. Tidak bisa. Tidak bisa. Berapa yakin Ibu bahwa di kampung tu tidak sholat Pak? Tidak beristighfar? Tidak bisa Pak. Ya. Nah ini perlu didudukkan terlebih dahulu. Karena kalimat-kalimat itu muncul Pak. Karena azab sudah. Jangan tergesa-gesa. Gitu kan ya. Tapi musibah boleh, musibah itu bisa jadi nanti teguran Pak, ya kan? Bisa jadi nanti ujian gitu ya. Bisa jadi hukuman. Tidak bisa sebut azab. Nah, salah satu dalil yang sering kita bahas Bapak Ibu adalah surat Al-Anfal ayat 33. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka atau mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Jadi selama Nabi Muhammad ada, sebesar apapun bencana tidak boleh disebut azab Pak, karena Nabi Muhammad ada. Pernah tidak terjadi banjir besar di zaman Nabi Muhammad? Pernah Pak. Banjir besar, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, binatang-binatang ternak sudah hanyut. Sudah banyak yang mati, rumah-rumah sudah hancur, tapi jangan disebut banjir bandang, Pak. Hanya istilah banjir bandang kok di awak ya. Ya kan? Tapi kalaulah mati binatang ternak, Pak lanyut berarti gadang aja tuh. Besar itu, Pak. Karena binatang ternak sudah hanyut. Ya Rasulullah, binatang ternak sudah hanyut. Sudah banyak yang mati. Maka kan di situ kemudian Nabi berdoa agar hujan dipindahkan. Pindahkanlah ya Allah hujan itu kemana? Ke laut. Pindahkanlah hujan itu kemana? Ke lembah-lembah. Itu doa di situ tuh. Doa supaya hujan dipindahkan. Tindak pawang hujan Bu. Ibu kabar alik pawang hujan basewa. Pawang hujan tuh jojin tuh. Jin atau jin Bu? Kadang ada orang bajin, jin. Kan? Itu pawang hujan ya. Sebenarnya kita bisa berdoa kepada Allah. Kemarin kan hujan begitu luar biasa. Tapi tidak tahu apakah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi. Nah kan itu persoalannya Pak. Jangan tidak takana doa kok Pak. Yang takana apanya dia hujan kau hujan saya. Cari lah baru ke berhenti hujan lo balik. Baru ke berhenti kok siklon kok mas siklon kok. Itu sekalimatnya banyak Pak. Ada tidak kita menengadahkan tangan ya Allah pindahkanlah hujan ke laut. Pindahkanlah hujan ke lembah. Boleh jadi alfa kita dari doa ini Pak. Karena kita yakin dengan siklon tadi. Seolah-olah kalaupun berdoa Pak tak pindah-pindah hujan bodoh. Nyu siklon. Nama tuh. Gitu Pak Mas. Terakhir keceknya siklon ko lapai Pak. Ke Malaysia. Tiba kok hujan jari aja. Tapi lah pindah siklon ke Malaysia. Kan ceritanya model itu. Ya kan. Tiba hujan naik batang itu boleh Pak. Ala baserak lo kawan ko sudah. Baru ke mencubo menginap balik di rumah boloi kadang-kadang kan alah baserak kawan boleh. Ya jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dia ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah tidak bisa disebut azab itu ketika Nabi ada di antara umat pada waktu itu walaupun banjirnya besar Pak, tidak bisa disebut azab. Termasuk lanjutan ayat ini wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau di sebuah wilayah yang terkena bencana Pak, masih ada juga orang istighfar Pak Yusman. Tidak bisa disebut azab Pak, tidak bisa. Karena masih ada yang istighfar. Entah kalau ibu yakin sekampung tu orang nan napo sudah tidak ada istighfar tu karajo seberapa yakin? Tidak bisa Pak. Makanya kadang kalau terjadi galodo kan kalimat awak kadang-kadang memang menyakitkan juga Pak. Di kampung kau tu galodo bakai ndak
Azab tuh maksiat sesudahnya. Tidak bisa begitu. Jangan begitu, musibah. Ya artinya bagi mereka yang ingkar itu jadi azab atau hukuman, tapi bagi orang beriman itu jadi, ya bisa jadi ujian, bisa jadi teguran juga Pak. Ya bisa jadi teguran. Karena boleh jadi ada kemungkaran tapi diam-diam saja. Ya Pak. Kan boleh jadi. Kalau dikecen elok Pak, tapi ketika ada kemungkaran, dek saking elok maniang saya. Awak kan udah tuh Pak, dek saking eloknya ke tetangga, sasek tetangga yang sana. Saking elok tuh. Tidak berani Pak mengecek kalau orang salah, Pak itu saking elok. Tapi murka Allah jadinya. Murka Allah. Harusnya kan ada wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Harusnya ada man ra'a minkum mungkaron kan. Cuman dek raso wah ani yang salah, dan ndak tagadu awak padian salah. Itu penyebab juga itu. Pemancing juga Pak. Jadi artinya maksiatnya orang baik itu adalah diam ketika ada kemungkaran. Itu maksiatnya orang baik. Ini tidak babue Pak. Cuma ani yang itu maksiatnya orang baik itu. Ya, betul Pak. Kan boleh jadi kan. Orang elok banyak di kampung tuh. Ini contoh saja, tapi kita tidak bisa menyimpulkan, sekali lagi tidak bisa menyimpulkan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada namanya azab, ada namanya ujian, ada namanya fitnah. Ya. Fitnah itu kan menimpa bukan hanya orang-orang yang zolim di antara kalian. Berarti orang-orang yang tidak berbuat zolim pun dia akan mendapatkan fitnah tersebut. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, yang perlu dipahami kembali itu adalah bisyai'in Pak. Bisyai'in itu kan menunjukkan rahmat dari Allah, karena maknanya adalah sedikit. Karena bagi Allah kalau ingin melenyapkan Pak, tidak ada yang sulit. Tapi dengan kalimat bisyai'in artinya begini, seberat apapun bencana, seberat apapun musibah, itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Karena bisyai'in Pak, Allah tidak akan melewati janji Allah sendiri Pak. Allah kan sudah berjanji itu. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Itu janji Allah Pak. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Cuman memang awak menilai gadang Pak, dia gadang banjir Pak, tak tanggung bagulung-gulung. Itu cerita awak Pak. Mampe-hampe, menjilek-jilek. Kan model itu Pak. Kan model itu air malam itu di bawah. Ya kan? Ambo kan termasuk yang menyaksikan dari dalam rumah. Sampai heboh lo orang di Bandar Gadang. Ustadz Ismet kok tak namuh keluar dari rumah. Viral lo malam itu ngapa Ismet? Viral ambo sekeluarga kan. Viral. Ya sekali lagi itulah raso ko acok salah Pak. Ambo raso tak kenai aja lah. Kan salah raso ambo tuh. Ya kan? Ya sementara orang sudah berbicara teknologi kan gitu ya. Artinya ada alat untuk mendeteksi bahwa akan terjadi kan ya, gelombang yang besar kan. Awak raso juga baru. Ya, kecil orang rumah cek anak bi keluar kita. Anda apa? Ada. Dak kagadang lo aja. Kiro aja 10 tibunan di Jobana. Makanya itu yang akhirnya kita terperangkap di rumah. Pintu lah kena sampai dia lari ke kamar belakang lah, naik ke lemari Pak. Berampek juga anak sampai 2:30 manu-manu gitu. Ya itulah. Ya, masing-masing mungkin punya pengalaman lah masing-masing ya, karena sama-sama dapat musibah gitu kan itu. Ya, tapi alhamdulillah kita mampu melewati itu. Sebab yang terbayang di Abo Pak, kayu-kayu gelondongan gadang tuh. Pagar tetangga di muko sebasilah tangga di banyak Pak. Ya, lagi hilang tak kemana. Kok sempat dinding rumah belakang Ambonyo hampir di kayu tuh Pak, enggak ada itu. Habis. Itu saja Pak. Karena dari atas maluncu aja kayu Pak. Kok sempat dinding belakang rumahnya enggak kopel dah. Yang tapi ambo yang lain dia kopel Pak. Sempat. Oh, bis. Ya alhamdulillah. Kan itu berlindung kepada Allah. Nah, itu masih untung kan itu. Nah, jadi artinya bisyai'in ini menunjukkan bahwa rahmat Allah mengalahkan murka Allah Pak. Kalau Allah murka, maka tinggal-tinggal Pak diabian. Sesudah habis semuanya. Tapi makna bisyai'in menunjukkan bahwa di balik musibah yang Allah berikan masih ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in. Dan ini juga pendapat ulama menunjukkan jangan musibahnya yang disalahkan. Kitanya yang harus di-upgrade Pak untuk mampu menerima musibah itu. Nah, itu bahasanya itu kata ulama. Jangan musibahnya.
Tapi kitanya, karena Allah sendiri sekali lagi tidak akan memungkiri janji bahwa sebesar apapun musibah tetap nilainya bisyai'in, kecil, ringan, tidak barek kayak doh. Berarti kan awak yang harus mengupgrade, Pak. Kok dibawa manuang entahlah, Pak. 2 minggu manuang. Kok dibawa manuang. Nggak, kalau dibawa manuang kan 2 minggu tuh. Samalah saudara-saudara awak yang memang ada kabar manuang, Pak. Tabik lah manuang, Pak. Jam 10 meninggal rumah mengungsi nampak juga atok rumah. Jam mampek balik ke rumah jangankan atok pondasi saja nampak ada. Hamba dah kata manuang, Pak. Rumah hilang rumah. Karena di belakang itu kan 4 rumah yang hanyut yang di komplek kita itu. 4. 3 itu sudah tidak bisa dipakai lagi kan. Tapi ya balik lagi kan kalimat istirja itu kita dengar. Ya innalillah wa inna ilaihi. Tapaki di awal itu tuh manusiawi yang mau pikir mau. Ya balok enggak cobalah rumah ibu hilang. Balik ke rumah enggak nampak. Enggak kata pakai tuh. Tak pakai. Tapi alhamdulillah, ya kan artinya kalimat-kalimat istirja itu tetap diucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita akan dikembalikan. Itu. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Ketika berbicara di penghujung ayat wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, Pak. Kesabaran itu mampu mengubah keadaan, kan itu. Mampu mengubah keadaan sehingga orang tidak larut dalam kesedihan. Saya pernah mencontohkan Bapak Ibu, ada seorang wanita sufi yang kakinya itu kena batu yang tajam lah gitu ya, sehingga kakinya lukanya besar, darahnya mengalir. Tapi ternyata wanita itu tersenyum, Pak. Apakah menunjukkan kakinya tidak sakit ketika luka? Malu tidak kesakit kaki, Pak. Luka segadang tu mah, maili ya darah mah. Tapi kenapa wanita itu bisa tersenyum? Ya kan? Bukan karena musibahnya yang ringan, Pak. Tapi keyakinan wanita tadi itu yang terucap, apa katanya? Pahala yang menyelimuti hatiku lebih besar daripada luka yang mengenai kakiku. Maka bisa tersenyum dia, Pak. Bukan tidak sakit luka kok, Pak. Sakit, Pak. Tapi ada pahala besar yang menunggu, Pak. Kan boleh jadi hari ini ada orang Bapak Ibu yang rumahnya hanyut tapi senyumnya masih ada, Pak. Masih bisa tersenyum, Pak. Datang orangnya masih senyum juga, Pak. Padahal rumah tidak boleh, Pak. Bau nih, iya Pak alai, ialah takdir Allah. Nya senyum juga, Pak. Ya kan? Padahal rumah tidak ada. Kau tiba di awal alun tantulu bisa mendetu, Pak. Kan boleh jadi ada sebuah keyakinan seperti yang disampaikan wanita tadi gitu. Ya. Bahwa kehilangan rumah, Pak, berat musibah itu. Tapi ketika ada pahala besar yang dilihatnya, boleh jadi kalimat itu muncul, Pak. Bahwa pahala yang menyelimuti hatiku lebih besar daripada rumah yang hanyut terbawa banjir bandang ini. Lebih besar. Maka senyum tetap ada gitu. Kan boleh jadi, Pak. Ada senyum-senyum itu. Dan itu juga pernah kita bahas ketika ada seorang wanita yang tawaf keliling Ka'bah kehilangan 4 anggota keluarganya dalam waktu yang bersamaan. Mungkin masih ingat Bapak Ibu ya. Itu kan diceritakan. Ada seorang alim yang melihat seorang wanita tawaf keliling Ka'bah tapi wajahnya bersinar. Cerah wajahnya. Karena nampak berbeda dibandingkan yang lain. Ternyata kan anggota keluarganya mati, Pak. 4 orang dalam waktu yang bersamaan. Artinya tidak berbeda waktu yang lama lah gitu. Anaknya main sembelih-sembelihan dengan adiknya. Rupanya tadabiah bana adiknya, Pak, mati. Cie kan. Dek takwi kane berang, Pak, lari ke hutan. Diterkam binatang buas, mati 2. Suaminya disuruh sama istrinya, cari anak engkau sudah lari ke hutan, nanti diterkam binatang buas. Rupanya justru suaminya diterkam binatang buas 3. Anaknya yang paling kecil bermain-main di tungku perapian, kemudian air yang direbus itu jatuh tertimpa anak tadi, mati ampe mati. Lalu kan bertanya Syekh tadi kepada wanita tadi, apa jawabannya? Kalau yang menitip sudah mengambil, aku tidak punya kuasa untuk menahannya. Itu, Pak. Cerah wajahnya, bercahaya, Pak.
Ya, itu yang kita pahami apa yang Allah firmankan tadi kan, wabasyiris sobirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, Pak. Ya. Kadang berpikir Bapak Ibu, banyak orang-orang kok yang tingkat kesabarannya Pak jauh di hati awak, Pak. Sabab tabayang dia awak kok tibu dia awak model itu tah leka bisa tanda, Pak. Iya, Pak. Makanya menurut Ustadz Firanda Adirja kan di situ, Pak. Awak masih di tataran teori, orang sudah di tataran praktis. Ya kan itu ceramahnya Ustadz Firanda Adirja. Orang sudah di tataran praktis, Pak. Kehilangan suami, ya kan? Anak anyui, inyo dia teh batang seri, Pak. Kan tidak cerita batang tidak. Ada seorang ibu yang tersangkut di batang seri, suami anyui, anak anyui. Itu kan tidak main-main tuh, Pak. Mereka sudah di tataran praktis, Pak, untuk berbicara sabar, bukan teori lagi. Awak lain membersih-bersihkan rumah, Pak. Orang tidak ada yang dibersihin, Bu. Awak kan lain membersihkan kan. Lain ada juga yang disapu. Kan itu, Pak. Ya, masih ada yang disiram-siram gitu ya. Orang apa yang disiram? Artinya orang sudah di tataran praktis. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada satu yang memang saya nanya kepada beliau. Karena rumah beliau termasuk yang hanyut gitu. Jawaban beliau ini yang luar biasa, Pak. Ya. Apa jawabannya? Ustadz, semoga rumah saya yang hanyut ini meringankan hisab saya nanti di akhirat. Nah, berapa berbaik sangkanya kepada Allah itu, Pak. Itu baik sangka kepada Allah itu, Pak. Ya, tidak ada mengeluh, tidak ada bahasa menyalahkan, tidak ada, Pak. Semoga dengan rumah saya yang hanyut ini, Ustadz, hisab saya nanti ringan di akhirat, Ustadz. Itu saja, Pak. Nah, di mana kini udah ambo ngontrak ini, Ustadz. Ayolah. Itu saya. Itu namanya berbaik sangka. Tapi perlu menjadi catatan Bapak Ibu, berbaik sangka itu tidak merasa aman dari murka Allah. Dua hal berbeda itu, Pak. Jangan kemudian ada pemahaman berbaik sangka itu merasa aman dia dari murka Allah, bukan begitu. Berbaik sangka bukan merasa aman dari murka Allah. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang pekerja, Pak, dimarahi oleh juragannya karena kesalahannya, lalu ditinggalkannya juragannya itu, Pak, berarti dia sudah berburuk sangka kepada juragannya. Makanya dia tinggalkan juragannya. Kalau ada seorang pekerja yang dimarahi oleh juragannya karena kesalahannya, Pak, tapi kemudian dia perbaiki dirinya, Pak, ya, tidak ditinggalkannya juragannya itu, maka dia berbaik sangka kepada juragan. Begitu juga dengan Allah, kata ulama. Kalau dia meninggalkan Allah, ya, maka itu berburuk sangka. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, itu disebut berbaik sangka. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika beliau bilang, Ustadz, rumah amboko banyak dari harta yang tidak benar. Tapi bukan itu yang dikemukakannya Bapak Ibu. Yang dikemukakannya semoga rumah saya yang hanyut ini meringankan hisab saya nanti di akhirat. Tapi tidak merasa aman dari murka Allah. Sehingga dia bilang kepada istrinya, Pak, besok kita membangun rumah, berusahalah kita bangun dari harta yang halal. Itu maksud dari berbaik sangka tadi itu. Dia berbaik sangka tapi tetap menata diri, Pak, untuk tidak mendapatkan murka Allah. Itu maksudnya tadi. Berbaik sangka tidak membuat orang merasa aman dari murka Allah. Itu yang perlu dipahami. Makna berbaik sangka. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk apa yang sering kita bahas, apa yang disampaikan oleh Buya Hamka itu kan. Ketika tamu beliau datang ke rumah beliau, lalu tamunya bilang, "Buya, rumah Buya bagus sekali." Apa jawaban Buya Hamka? "Tuan, rumah ini bukan rumah saya. Rumah ini titipan Allah kepada saya. Kalau bukan saya yang meninggalkan rumah ini, maka rumah ini yang meninggalkan saya." Nah, itulah ya yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan musibah, ya, berkaitan dengan musibah. Ya. Dalam keyakinan kita Bapak Ibu, sebuah kepastian. Kalau kita membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Apa lanjutan hadis itu? Melainkan Allah pasti. Tidak ada kalimat insyaallah di situ, Pak. Pasti. Jadi kalau kita membaca kalimat istirja kemudian diikuti oleh doa tadi, pasti pertama Allah akan beri ganjaran terhadap musibah yang kita alami. Yang kedua, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Itu sebuah kepastian, Bapak Ibu. Jangan ragu dengan janji Allah, Pak. Tapi jangan kemudian ada mikir kalau hilang oto tuh beko diganti Allah joto, enggak model itu, Pak. Ya, beko hilang rumah diganti juri rumah, enggak itu. Ya kan, hilang bini itu diganti lo bini baru, enggak itu. Nah, mohon maaf saya, mohon maaf. Nggak, jangan begitu pemahamannya ya. Artinya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, bisa diganti Allah dengan kesabaran, Pak. Bisa Allah ganti dengan kelapangan dada sehingga dia mampu menghadapi musibah itu dengan baik. Jadi makna mengganti itu tidak harus diganti dengan apa yang hilang dari kita gitu. Allah lebih tahu dengan apa akan diganti yang lebih baik bagi kita. Anda kalau berbicara berkaitan dengan musibah. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Ya, evaluasi kita juga, introspeksi. Semoga sekali lagi kita berbaik sangka kepada Allah, makin mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi tanpa merasa aman dari murka Allah. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada silakan. Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Kadang di lapangan kita melihat dalam kondisi sekarang ya, misal kan ada yang banjir yang baru saja pemerintah daerah kita, sebenarnya sabar mungkin menakut, iko salah mungkin terbangun menakut, Iya. Tapi ini pun terjadi jalan ada di sungai misalnya. Ya. Akan tak habis pikir, akhirnya dia kan tak membandingkan pengenannya kebesaran dari itu. Dia tak habis pikir. Yang alami itu Pak memposisikan banyak. Mungkin lah ya, karena tadi ketika dia menjawab itu, dia menjawabnya masih dalam kondisi nyo itu sebagai manusia. Dan wilayah itu kan ada Allah yang menciptakan. Ya, Pak Mas. Baik Pak Mas. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah Bapak Ibu yang sering juga kita baca ketika ada kajian kematian. Wa in asabaka syai'. Jadi kalau kamu ditimpa oleh musibah, fala taqul law kana kadza wa kadza. Jangan kamu berkata beginilah, enggak begitulah, enggak begini kan itu. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Ya. Artinya kan itu menafikan akal, Pak. Kalau di akal awak kadang-kadang kan tidak masuk di akal. Pak kok bisa segadang itu ya? Pak kok bisa berpindah ya? Kan itu, Pak. Makanya kalau ada musibah harusnya yang diutamakan itu memang kalimat istirja tadi. Kemudian kalimat yang mengagungkan Allah tadi, Pak Mas ya. Qadarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Ini adalah takdir Allah kan. Ya kalaupun kemudian ada dihubungkan dengan ilmiah ya seperti apa tadi badai siklon gitu ya. Itu kan ilmiah. Prediksi ilmiah dibolehkan pendapat ulama. Ya. Karena itu kan prediksi ilmiah yang memang ada ilmu di belakangnya. Beda dengan ramalan gaib, Pak. Kalau ramalan gaib oh itu tidak boleh itu. Tapi kalau kayak perakiraan cuaca itu kan ilmiah, Pak. Kemudian pergerakan badai siklon itu ilmiah itu. Nah pendapat ulama yang ilmiah itu boleh.
Ndak dilarang gitu Pak Mas. Kadang-kadang kan saya kata nggak ada keikhlasan. Ya itu tadi bahasanya. Keikhlasan bersihnya ketika punya itu ada takdir Allah. Iya, iya. Keikhlasan Allah. Bagi ceknya Allah. Di sini yang bukan. Iya. Baik. Ya mudah-mudahan kan balik lagi innamas sabru inda sadmatil ula. Memang tingkat kesabaran itu ada pada goncangan yang pertama. Mudah-mudahan ketika di awal belum, ya setelahnya kesabaran itu bisa muncul. Tapi memang dalam kondisi-kondisi seperti itu, kondisi seseorang itu secara psikologis kan memang labil, Pak. Kadang kawan-kawanku kan kalimat-kalimatnya memojokkan, yang kemudian memang muncul perlawanan seperti kalimat tadi acu bolo di situ dapet eko bang. Nah, kan gitu. Karena memang boleh jadi terpancing pula oleh saudara-saudara kita ya yang bahasanya itu ya seperti memojokkan. Ya harusnya kan bahasanya bahasa yang menyejukkan. Kok sudahlah jatuh apa tapi jangan oleh. Nah, ya sudahlah kawan kok apa Pak ya dapat musibah. Kalimat yang disampaikan pun adalah kalimat yang tidak baik. Mungkin itu Pak Mas. Artinya ya harus pandai-pandai kita menjaga dalam rangka ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau begini ini saya minta waktu sedikit Bapak Ibu. Ketika kita menilai bakok rumahnya ini contoh. Baginda rumah tuh ambo tahu bana tuh. Inyo makanan haram. Berarti kita harus siap-siap. Jangan-jangan rumah kita nanti ada yang haram juga tuh Pak. Siap-siap lo karena yang model itu. Tidak boleh kita langsung membilang begitu. Ya, siap-siap. Awak kadang menilai itu kan, baginda. Nyeprangnya modeliko. Awak lah menjas. Bakok tabakar rumahnya, bahkan tak tabakar rumahnya. Modeliko. Berarti kalau basobok nan ibu sampaian di ibu, siap-siap lo rumah ibu tabakar. Itu makanya tidak boleh kita mentakyir itu Pak. Mencela, mencaci itu tidak boleh. Apalagi hanya dari prasangka-prasangka, tidak boleh Pak. Awak kan santiang bana mengejek, bakal rumahnya tabakau, iko. Kok basobok nan ibu sampaian, ibu berarti sudah siap rumah ibu akan terbakar juga itu. Karena ibu sudah menilai rumah orang terbakar gara-gara ini. Nah gara-gara ini ternyata basobok lo di ibu, berarti siap ibu itu rumah terbakar. Kira-kira begitu yang tidak disadari oleh orang Pak. Pandai menilai orang, padahal yang dinilai itu adu dinyo. Itu kira-kira Pak. Makanya tidak boleh kita mentakyir itu dalam pengertian mencela, mencaci, tidak boleh. Apalagi sekali lagi kalau hanya prasangka. Ini prasangka aku yang bahaya Pak. Merusak. Mungkin itu Pak Mas. Demikian saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.